Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau PMKR. Nah, untuk pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, untuk materi yang saya ambil ini adalah materi dari Daihatsu yang Pak Sodikin dapatkan ketika dulu ikut pelatihan di UPT P3K atau BLPT Surabaya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk full system atau sistem bahan bakar. Nah, fungsinya adalah untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, ini adalah fungsi dari full system. Nah, untuk yang bawah ini adalah gambar dari komponen-komponen sistem bahan bakar. Ini mulai dari ini full pump. Kalau yang ini adalah full pumpnya langsung terdapat pada tangki bahan bakar. Terus ada ECM. ECM itu semacam ecu ya. Terus yang ini adalah unit-unit kelistrikan. Ada fuse block, EV relay, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Kalau yang gambar ini harusnya sudah terdapat pada mesin EV. Nah, sedangkan untuk yang akan kita bahas kali ini adalah sistem bahan bakar konvensional terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk komponen dari sistem bahan bakar yang pertama adalah full tank atau tangki bahan bakar. Nah, untuk tangki bahan bakar terbuat dari plat besi, dipasangkan di bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Jadi kebanyakan tangki itu pasti letaknya di mobil sebelah belakang, bagian belakang. Atau ada yang di bawah tengah-tengah. Karena kalau di depan itu resikonya sangat tinggi. Nah, untuk pada bagian dalam tangki dilapisi dengan lapisan anti karat. Anti karat. Selanjutnya separator. Separator itu pembatas ini ya. Separator. Nah, separator ini berfungsi untuk mencegah bahan bakar naik turun pada saat mobil berjalan. Itu fungsi dari separator. Nah, untuk ujung pipa hisap bahan bakar diletakkan dengan jarak 2-3 cm dari dasar tangki untuk mencegah terhisapnya air dan kotoran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tangki bahan bakar. Mulai dari separator, kemudian full gauge sender unit. Nah, ini nanti yang berfungsi untuk mendeteksi bahan bakar. Ini bahan bakarnya mulai berkurang atau masih penuh. Itu nanti dihubungkan ke sini. Terus ada segas, kemudian full inlet hose. Nah, ini selang masuknya bahan bakar. Kemudian ini ada ini from
Ini from karburator atau dari pompa atau ke pompa. Jadi ini adalah untuk selang pengembali yang ini ya. Terus yang ini itu karburator. Jadi ini. Terus ada strainer. Strainer juga semacam filter ya. Terus ada drain plug. Nah ini untuk menguras bahan bakar. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya adalah full line atau saluran bahan bakar. Itu ada 3 ya. Yang pertama adalah saluran utama. Ini untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar, terus menuju ke karburator. Terus yang kedua adalah saluran pengembali. Nah ini untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar dari karburator ke tangki. Terus saluran untuk emisi bahan bakar. Ini untuk menyalurkan gas HC ke casual kanister. Selanjutnya, nah, full filter atau filter bahan bakar. Untuk fungsinya adalah untuk memisahkan air dan debu yang terkandung di dalam bensin. Nah, untuk saringan ini berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran sehingga partikel-partikel yang lebih berat dari bensin akan tertinggal di dalam saringan. Nah, untuk catatan, untuk mobil-mobil tertentu saringan bensin diletakkan di dalam tangki bensin dan dijadikan satu dengan pompa bensin. Nah, ini yang terdapat pada mesin EV atau mobil-mobil terbaru sekarang. Itu pompanya sudah atau filternya sudah gabung jadi satu dan pompa dan terdapat pada tangki bahan bakar. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah full pump atau pompa bahan bakar. Nah, ini berfungsi untuk mensirkulasikan bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Nah, untuk full pump ini ada 2. Ada mekanik dan juga ada elektrik. Nah, untuk mechanical full pump ini adalah gambarnya. Ini gambar dari pompa mekanik. Untuk alirannya ini, nah ini mulai dari from full tank, ini berarti dari tangki. Terus ini ada inlet check valve, nah katup masuk. Yang ini outlet check valve, katup keluar. Kemudian ada diafragma atau pegas. Kemudian ada ini seal oli, oil seal. Terus ada ini adalah rocker arm. Nah, rocker arm itu kan nanti berhubungan dengan camshaft. Camshaft yang berfungsi untuk yang bisa untuk menekan rocker arm. Sehingga rocker armnya bisa menekan ini, diafragma ini. Sehingga terjadilah pompa itu bisa menghisap. Untuk cara kerjanya akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini cara kerjanya. Nah, pada saat rocker arm ditekan oleh camshaft, maka arm akan menarik
diafragma ke bawah sehingga katup inlet terbuka dan bensin terhisap. Nah, pada saat arem tidak ditekan, pegas akan mengembalikan arem ke posisi semula sehingga diafragma akan kembali ke posisi semula karena dorongan pegas. Nah, untuk bensin yang ada di dalam atau di atas diafragma itu akan mendorong katup outlet untuk terbuka dan katup inlet untuk menutup. Nah, pada saat bensin di karburator penuh, pegas tidak dapat mengembalikan diafragma ke posisi semula sehingga pemumpaan bahan bakar akan terhenti. Selanjutnya, nah itu tadi adalah prinsip kerja dari pompa mekanik atau full pump mekanik. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah electric full pump atau pompa elektrik. Nah, untuk ini adalah tipe plunger. Nah, untuk tipe plunger ini pompa bensin terpasang jauh dari mesin untuk mencegah terjadinya vapor lock. Nah, untuk komponen-komponennya atau bagian-bagiannya ini dari pompa tipe plunger ini adalah from full tank dari tangki. Terus yang ini adalah itu karburator. Terus ada inlet valve nih. Terus ada plunger spring. Nih. Ada outlet valve untuk katup untuk keluar nih. Terus ini adalah plunger. Terus yang samping atas bawah ini adalah vibration coil magnet. Selanjutnya, jadi untuk yang pompa elektrik ini kebanyakan sudah terdapat pada sistem EV. Nah, untuk cara kerjanya, bila arus listrik mengalir ke koil, maka terjadi kemagnetan sehingga plunger akan tertarik dan menekan pegas. Untuk inlet valve terbuka dan bensin akan masuk ke ruang A jika arus listrik terputus. Ya, jika arus listrik terputus, plunger akan kembali ke posisi semula karena adanya dorongan dari pegas pengembali atau return spring. Terus outlet valve akan terbuka oleh tekanan bahan bakar dan bahan bakar akan mengalir ke keluar. Nah, pada saat yang sama inlet valve akan terbuka dan bahan bakar akan terhisap masuk ke dalam plunger melalui inlet pot. Nah, jika tekanan pada sisi outlet melebihi 0,25 kg per cm kuadrat, maka plunger tidak dapat bekerja. Nah, ini adalah diagram kerja rangkaian dari sistem bahan bakar, pompa bahan bakar elektrik. Selanjutnya, nah untuk komponen selanjutnya adalah karburator. Karburator itu berfungsi untuk membentuk atau menyediakan campuran bahan bakar yang sesuai dengan kondisi kerja mesin. Ini adalah fungsi dari karburator. Nah, ini adalah perbandingan udara, bahan bakar, dan kemampuan mesin.
Jadi untuk syarat pembakaran itu ada 3 ya. Yang pertama adalah air atau udara nih. Nah, udara. Kemudian yang kedua adalah fuel atau bahan bakar. Dan yang ketiga adalah panas atau api. Sehingga terjadilah pembakaran. Nah, untuk perbandingan air fuel ratio atau AFR itu dalam teori untuk perbandingan ideal bahan bakar dan udara adalah 14,7 banding 1. Jadi yang satu itu bahan bakar, terus yang 14,7 itu adalah udara. Ini untuk perbandingan. Ini untuk perbandingan ideal. Jadi kalau penjelasannya ini ya, ini 1 liter udara itu sama dengan 1,3 gram. Terus 1 liter bahan bakar itu sama dengan 780 gram. Terus ini adalah grafik dari konsumsi bahan bakar. Jadi perbandingannya semakin ke kanan ini, ya ini adalah yang ke atas atau Y. Di sini Y itu adalah konsumsi bahan bakar. Sedangkan kalau yang ini, yang ke kanan atau X, ini adalah konsumsi udara. Nah, untuk perbandingan ideal yang tadi adalah 1 banding 14,7. Jadi untuk perbandingan ekonomis, ini kalau di sini antara 16 sampai 18 banding 1. Jadi semakin grafiknya semakin ke kanan, itu berarti campurannya semakin kurus. Jadi semakin banyak udara yang masuk, sehingga masuk kategori perbandingan ekonomis atau campuran kurus, karena udara yang masuk lebih banyak daripada bahan bakar. Nah, untuk semakin ke kiri ini berarti masuk kategori campuran kaya, karena udara yang masuk lebih sedikit daripada bahan bakar yang masuk. Jadi kalau di sini antara 12 sampai 13. Nah, itu sudah masuk campuran kaya atau power air fuel ratio. Kalau ini adalah perbandingan ekonomis, kalau ini adalah perbandingan dari perbandingan sistem bertenaga atau boros atau campuran kaya. Baik, mungkin hanya itu sementara yang bisa Pak Sodikin sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Nah, tugas kalian adalah membuat kesimpulan atau ringkasan dari materi yang telah Pak Sodikin sampaikan dari awal sampai akhir. Cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.